به وكانت من القانتين. Wanita-wanita salihah. Rasulullah SAW sebutkan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, akan dikatakan kepadanya di akhirat kelak, masuklah anti ke dalam surga dari pintu manapun anti inginkan, karena ketaatannya kepada suaminya. Dan Rasul pun ma'ruf menyebutkan, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha. Kalau saja aku perintah, kalau saja boleh sujud kepada selain Allah, pasti aku perintah wanita sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atas dirinya. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Dan demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seorang wanita tidak teranggap menunaikan hak Rabb-nya Allah sampai dia mau menunaikan hak suaminya. Belum teranggap dia menunaikan hak Allah kalau dia belum menunaikan hak-hak suaminya. Nah, agar seorang muslimah tidak tertipu oleh ibadahnya, tidak tertipu oleh kedekatannya kepada Allah. Mungkin sholatnya, Masya Allah, Tabarakallah, ya mulai ini rawatib, duha dan yang lain-lain. Mungkin puasanya, tilawah Qur'annya dan yang lain-lainnya, sementara dia menyia-nyiakan hak suaminya. Dia tidak tunaikan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Ingat yang Rasul sebutkan ini, tidak teranggap kamu menunaikan hak Rabbmu sampai kamu mau menunaikan hak suamimu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنه
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Thaha, wa qul rabbi zidni ilman. Katakan olehmu wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sehubungan dengan ayat ini, seandainya tidak ada keutamaan lain dalam ilmu kecuali apa yang terkandung di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya secara khusus untuk meminta tambahan dalam ilmu, maka itu sudah cukup. Karena apabila seseorang diminta untuk memohon tambahan dalam sesuatu, maka ini menunjukkan kalau sesuatu itu memiliki kedudukan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, lil ilmi hurmatun, ilmu itu memiliki kehormatan. Kita tidak akan pernah dapat meraihnya ketika kita mempelajarinya dan mencarinya dengan cara yang salah dan serampangan. Karena ilmu tidak sama dengan hal apapun.
Ketika kita mencari sesuatu, kita bisa menggunakan banyak cara untuk bisa meraihnya, tetapi tidak dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu memiliki kehormatan. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan lil ilmi sittu maratib. Ilmu itu memiliki 6 tingkatan, 6 tahapan. 6 tahapan ini harus kita lalui dengan baik agar kita bisa sampai kepadanya. Tanpa melaluinya kita tidak akan pernah bisa sampai kepadanya. Enam tahapan yang dimaksud, pertama adalah husnus su'al, baik dalam bertanya. Memang kunci agar seseorang bisa keluar dari kebodohan itu adalah dengan bertanya, dan itu dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, fa inna shifa'al ai as-su'al, sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Tetapi tidak sedikit orang yang selalu bertanya namun tidak juga membuatnya memiliki ilmu, malah bertambah kebodohannya karena pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakannya. Berarti ada kesalahan dalam bertanya. Oleh karena itu tahapan pertama adalah husnus su'al, bagus, baik dalam bertanya. Baik dalam bertanya meliputi 2 hal. Pertama, tidak menanyakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada banyak orang yang gemar bertanya, tetapi selalu saja pertanyaan-pertanyaannya itu menyangkut hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini sesuatu yang sia-sia. Yang kedua, tidak menyampaikan pertanyaan kepada muallim atau guru kecuali setelah muallim itu selesai menyampaikan pelajarannya. Ada orang yang muallim, guru belum selesai menyampaikan pelajarannya sudah bertanya, atau bahkan ada juga yang guru belum ngajar sudah nanya. Termasuk dalam hal yang kedua, tidak bertanya kepada muallim, kepada guru dengan tujuan untuk menjatuhkan kehormatannya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ada banyak orang yang tidak bisa meraih dan mendapatkan ilmu dengan baik oleh karena tidak baik dalam bertanya. Ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Ada orang yang tidak pernah malu untuk bertanya, tapi salah pertanyaannya, maka tetap saja akan sesat. Ini dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan din, menyangkut ilmu syar'i yang memang memiliki kehormatan. Tahapan yang kedua adalah husnul istima' wal insat, baik dalam mendengarkan dan menyimak. Meraih ilmu itu tidak hanya dengan cara seseorang selalu datang dan rajin duduk di majelis ilmu. Kalau kenyataannya di saat duduk di majelis ilmu itu tidak baik dalam menyimak dan mendengarkan ilmu yang disampaikan, maka tetap saja dia tidak bisa mendapatkan ilmu. Baik dalam menyimak dan mendengarkan, ini kaitannya sangat erat dengan hadirnya hati. Karena proses di mana seseorang ketika duduk di majelis ilmu kemudian mendapatkan ilmu itu ada 3.
Yang pertama, salamatul qalbi, selamat hatinya, betul niatnya, lurus, ikhlas lillahi azza wa jalla. Yang kedua adalah ikhbarul qalbi, selalu menghadirkan hati, dengan hati ketika duduk di majelis ilmu. Baru kemudian yang ketiga, baik dalam menyimak dan mendengarkannya. Kalau hadir di majelis ilmu, niatnya tidak lurus, tidak pakai hati, tidak baik dalam menyimak dan mendengar, maka keluar dari majelis ilmu dalam keadaan tetap sama. Kalau sebelumnya jahil, maka sesudahnya pun akan tetap jahil. Hadirnya hati adalah sesuatu yang penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf, "Inna fi dzalika ladzikra liman lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya dalam hal itu ladzikra, betul-betul ada zikra, ada peringatan, ada ilmu. Bagi siapa? Liman lahu qalbun, bagi siapa yang punya hati, aw alqas sam'a, atau memasang pendengarannya, wa huwa syahid, sedang dia selalu menyaksikan. 3 hal. Hati, pendengaran, dan penglihatan. Hatinya hadir, mendengarkan dengan baik, dan menyaksikan. Baru seseorang akan mendapatkan zikra, ilmu. Yang ketiga adalah husnul fahmi, baik dalam memahami. Baik dalam memahami sesuatu itu tidak lepas dari baik ketika menyimak dan mendengar. Seseorang akan baik dalam memahami sesuatu ketika dia baik di saat menyimak dan mendengarnya. Kalau tidak bagus dalam menyimak dan mendengar, maka nanti hasil akhirnya salah dalam memahami. Yang disampaikan di majelis adalah A, tetapi kesimpulan dia ketika keluar dari majelis adalah A setengah atau bahkan B. Na'udzubillah. Kenapa? Karena tidak bagus, tidak baik dalam menyimak dan mendengar. Akhirnya pemahamannya pun salah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa di antara sebab terjadinya penyimpangan, kesesatan bahkan adalah karena su'ul fahmi, jelek pemahaman, wa su'ul qasdi, dan jelek niat. Niatnya jelek, pemahamannya jelek, selesai. Ini yang akan membuat seseorang jatuh dalam penyimpangan. Agar kita bisa meraih ilmu dengan baik, maka jangan salah paham. Supaya tidak salah paham, simak dan dengarkan ilmu itu dengan baik. Tahapan yang keempat adalah al-hifzu, menghafal. Menghafal adalah sesuatu yang harus. Ketika kita ingin menjaga sesuatu, apa yang sudah didengar, apa yang sudah dipahami, akan tetap ada manakala dihafal. Selalu diingat-ingat. Jadi menghafal itu adalah obat menolak lupa.
caranya menghafal. Masuk dalam tahapan ini adalah menulis. Menulis itu adalah termasuk upaya di mana kita menghafal sesuatu. Menghafal tidak selalu gambarannya apa yang ada di luar kepala. Tapi menghafal juga dengan cara menulis. Orang kalau punya tulisan, dia punya sesuatu yang bisa diandalkan. Al-ilmu saydun wal kitabatu quyuduhu atau qayduhu. Ilmu adalah ibarat hewan buruan, sedangkan mencatatnya, menulisnya itu adalah tali kekangnya. Qayyid suyudaka bil hibal. Ikatlah hewan buruanmu dengan tali. Kalau tidak diikat pasti akan lari. Jadi ilmu harus diikat. Dengan cara apa mengikat ilmu? Kitabah, menulis. Zaman sekarang itu gak ada orang yang hebat hafalannya. Ketika mendengar sesuatu, seseorang bisa mempertahankan sesuatu yang didengarnya dengan hafalan paling banter 15 menit, 10 menit. Setelah itu, wallahu a'lam bishawab. Di majelis duduk masih bisa menyerap dengan baik. Selesai keluar dari majelis, ya, maka keluar juga apa yang tadi sudah ada di kepala. Maka jangan terlalu sombong di hadapan ilmu. Ilmu itu punya kehormatan. Kalau datang, tangkap dia, simpan, pegang. Jangan datang. Setelah itu pergi lagi. Gak bermanfaat, antum sampai kapanpun gak pintar-pintar. Apalagi para penuntut ilmu, kalau gak punya catatan, wah, musibah. Ya. Penuntut ilmu gak punya catatan, musibah. Gak boleh ada orang mengatakan, oh, saya hafal. Saya hafal. Iya, sekarang masih hafal karena masih hangat. Nanti mas sudah keluar, apalagi kalau sudah piket, apalagi ngobrol, apalagi beli bala-bala, makan, wah, ditanya apa yang kamu dengarkan tadi? Lupa. Paling bisa menghadirkannya hanya 1% saja. Setelah itu sisanya bertanya kepada yang lain. Dan lebih terjadi musibah lagi kalau ternyata yang lain pun sama keadaannya. Beda dengan orang yang punya catatan. Ketika keluar, sama, dia juga masih ingat, masih hafal. Tapi 20 menit kemudian, ketika banyak hal yang dijumpai di luar, banyak hal yang dilihat, ya, banyak hal yang menyenangkan sehingga tertawa lebar, lupa. Tapi dia ingat bahwa dia punya catatan. Oh ya, tunggu sebentar. Ulang, bawa catatan. Nih, selesai. Terbantu dengan baik, iya kan? Maka ingat, menghafal sesuatu itu bukan selalu gambarannya menyimpan dalam memori tanpa mencatat. Tetapi termasuk dalam kategori menghafal juga mencatatnya. Jangan main-main dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini tidak sama dengan ilmu lainnya. Dia punya kehormatan yang harus betul-betul kita jaga. Ingat itu. Ilmu syar'i enggak sama dengan ilmu lainnya. Sedikit saja kita meleng, selesai urusan. Kita enggak bisa meraihnya, kita enggak bisa mendapatkannya. Tapi ketika kita sudah berhasil menangkapnya dan mendapatkannya, maka ini akan memberikan kebaikan kepada kita sepanjang hayat kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah, yang ke-5, betul, adalah at-ta'lim. Berusaha untuk mengajarkannya kepada orang lain.
Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Maksudnya satu ayat yang memang betul-betul sudah dipahami dengan baik, mengerti maknanya, tahu tentang tafsiran yang dikemukakan oleh para ulama, mengerti maksudnya. Faidahnya menjaga apa yang sudah diketahui. Berikutnya yang keenam, terakhir adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah. Hatafal ilmu bil amal wa illa irtahala. Ilmu selalu menarik untuk minta diamalkan. Kalau tidak, maka ilmu itu akan lari, pergi, menjauh. Yang keenam ini kaitannya sangat erat juga dengan yang keempat tadi. Keempat soal apa? Hafalan. Karena mengamalkan ilmu termasuk menjaga dan menghafal apa? Ilmu. Ilmu dengan diamalkan akan tetap ada. Kalau tidak diamalkan maka hilang. Ketika kita sudah memahami sesuatu, mengetahui sesuatu, amalkan. Kalau diamalkan, maka apa yang kita ketahui itu akan tetap ada. Ya. Karena kita amalkan. Kalau tidak, maka akan hilang. Jadi sederhana sebetulnya. Cuma kadang-kadang karena kita tidak tahu, maka sering salah kaprah. Inilah 6 maratib, 6 tahapan. Agar kita bisa meraih dan mendapatkan ilmu dengan baik. Pertama, husnus su'al. Yang kedua, husnul istima' wal insat. Yang ketiga, husnul fahmi. Yang keempat, al-hifdu. Yang kelima, at-ta'lim. Dan yang keenam, al-amal. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم